Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 EMA Al-Falah akan memperkenalkan kegiatan lab skill. Peternakan? Ya. Nah, betul sekali, peternakan. Bisa kita lihat di belakang ini, teman-teman. Ini adalah salah satu kandang yang terbuat dari Galvanis. ya, galvanis atau bisa kita bilang dari besi. Jadi bisa kita lihat dari semua ini 80% terbuat dari besi atau galvanis. Nah, ini pintunya pun terbuat dari besi. Nah, ini bisa kita lihat ini dari besi, lantainya pun dari besi, dinding-dindingnya pun dari besi. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi teman-teman, ketika kalian menggunakan kandang seperti ini, galvanis itu menggunakan omset modal itu lebih besar lagi. Nah, jadi kita lihat saja dari modal kita seberapa besarnya. Jadi kita membuat kandang ayam ras itu ada 4 macam. Yang pertama seperti ini, galvanis, dan juga ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan plastik, dan juga bambu. Nah, yang lebih iritnya itu kita menggunakan bambu. Tapi kalau kita memang betul-betul modalnya besar, kita bikin buat seperti ini, galvanis. Karena ini menggunakan besi, bisa kita tahu bahwa besi itu kuat tahan. Oke teman-teman, setelah kita lihat tadi rekan kita kandang galvanis, sekarang ayo kita melihat kandang yang dari plastik. Ayo. Let's go. Jadi ini adalah kandang yang terbuat dari plastik. Ya, seperti kita lihat ini mulai dari hampir keseluruhannya terbuat dari plastik. Tinggal penyangganya saja yang kayu. Jadi ini relatif lebih murah daripada yang besi tadi atau galvanis, yang seperti rekan kita yang sudah jelaskan tadi. Seperti bisa dilihat ini hampir semuanya terbuat dari plastik. Lantainya, dindingnya semua plastik. Jadi jika teman-teman ingin membuat kandang seperti ini, kita menyesuaikan modal saja. Jika modalnya besar bisa galvanis seperti tadi, atau yang lebih murah ada plastik seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita tadi melihat kandang yang terbuat dari galvanis dan juga kandang yang terbuat dari plastik, selanjutnya mari kita lihat kandang yang terbuat dari kayu atau bisa disebut dengan Galvanis. ya, semi galvanis. Oke, let's go. Mari kita lihat bersama. Oke teman-teman, ini yang disebut dengan model semi apa? Semi galvanis. Ya, ini dinding-dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya terbuat dari besi. Ini galvanis ya. Nah, ini tembok belakang. Oh tidak, tembok belakang juga terbuat dari kayu. Tutupnya dari kayu. Tutupnya juga dari kayu. Cuma lantainya saja ini yang terbuat dari galvanis atau besi. Oke, modalnya lebih murah. Modalnya ini lumayan murah ini ya, dibanding galvanis besi dan dengan galvanis besi dan galvanis plastik. Oke. Ya, dan selanjutnya kita akan perkenalkan jenis kandang yang terbuat dari full kayu dan bambu. Sekarang kita lihat. Let's go. Let's go kawan. Jadi kawan-kawan, seperti kita lihat di kandang ini 100% sudah menggunakan kayu dan bambu, mulai dari tempat makannya dan kandang-kandangnya. Hanya tempat airnya saja menggunakan pipa seperti ini. Jadi di antara
keempat kandang tadi atau 3 kandang tadi, yang paling murah modalnya itu adalah seperti ini. Selain bahannya atau barang yang mudah didapatkan di sekitaran kita, modalnya juga lebih murah dibanding kandang-kandang sebelumnya. Betul sekali teman-teman. Mari kita lihat kandangnya, bagaimana proses pembuatannya dan sampainya jadi. Nah ini dalam tahap masih pembuatan sudah 90% jadi nih, tinggal diisi airnya. Oke, let's go, mari kita lihat. Yang kau mulai. Ya, jadi ini ada tempat minumnya. Ini pakai pipa, tidak pakai kayu nih, pipa. Ini namanya mipel. Nah, ini namanya mipel, dan dia sudah pakai baut titanium ya guys. Betul sekali. Pakai baut titanium. Oh bukan, ini tempat anunya nih, tempat keluar airnya dia ini. Nanti ketika dikasih begini keluar airnya. Ini sudah titanium dia ini. Oke. Jadi kawan-kawan yang mau bikin usaha begini bisa konsultasi dengan Noval, ini bisa membuat ini kandang seperti ini. Betul sekali teman-teman. Dia itu sangat berpengalaman. Ini contohnya ini. Ya oke, siap. Infokan saja kawan. Iya mangga. Jadi sekian dari kami, dari materi pengenalan jenis-jenis kandang, dan ini kandang yang terakhir. Bagaimana bang? Peternak muda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan melakukan sambung pucuk. Nantikan videonya. Bye. Oke guys, jadi sekarang kita akan melakukan sambung pucuk. Jadi pertama-tama yang kita mau sambung pucuknya itu kita potong dulu ya guys. Jadi kita sisip bentuk V ya. Terus kita sambung ke yang di belah tadi. Seperti ini, dipegang ya. Habis itu kita nyambungnya dari bawah, dari ujung ke ujung. Kita pegang dulu. Yang erat ya guys, biar tidak lepas. Terus kita masukkan, kita tali. Oke, selesai. Sekarang kita sungkup dia. Nah, cara sungkupnya juga seperti tadi, ditarik dulu plastiknya. Habis itu kita masukkan deh. Masukkannya pelan-pelan ya guys, biar tidak copot. Habis itu kita ikat sungkupnya. Oke, sekarang nickname-nya guys, kita tempel nickname-nya. Nickname-nya usahakan dibungkus ya, biar kalau kena hujan nggak basah dan nggak luntur. Inilah sambung pucuk pohon mangga madu di sambung pucuk sama mangga mahathir. Sekian, terima kasih guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya di sini kita akan memotong ini pucuknya. Oke. Lalu kita membelah tengahnya. Kemudian kita sayat. Kita kasih masuk ke dalamnya. Lalu kita siapkan tali. Terus talinya, terus kita kasih masuk di ujung sambung. Mengepang-ngepang. Dan itu lalu kemudian menariknya lagi, terus mengikat bagian ujung sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 ingin membuat sambung pucuk pada pohon mangga.
I took a picture of you using my analog camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi sambung pucuk guys. Ini mangga Brazil, kita sambung ke mangga madu. Pertama yang kita harus lakukan yaitu memotong ranting yang akan kita sambung pucuk. Kemudian ranting yang akan kami sambung pucuk dibelah. Lalu ranting pohon buah mangga Brazil kita hilangi daunnya. Kemudian kita potong ranting pohon mangga Brazil membentuk segitiga. Lalu kita sambungkan pohon mangga Brazil ke pohon mangga madu. Lalu ikat menggunakan wadah es lilin. Cara mengikatnya dari bawah ke atas. Tahap terakhir, kita menutup sambung pucuk menggunakan plastik atau wadah es lilin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Hai guys, kita lagi di sini. Selada katanya kolak. Hai semua, jadi kita dari kelompok 1 ini seperti menggunakan bohe kambing, abu, air bekas beras, bohe sapi, bohe ayam, dan menggunakan alat galon, jerigen, dan sampai botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan sambung suci antara mangga madu dan mangga Brazil. Let's go!
tutup saja pakai tangan. Kalau masih ada yang lengket, tambahi saja pakai ini, pakai pedak tahu supaya nggak lengket. Betul-betul set banget tangannya. Pasti ini harus sekali pasti. Pegang. Lihat pori-porinya. Bilang pori-porinya. Langsung udah ada balon-balon. Kita juga pakai untuk kontur. Nah, kenapa konturnya aku cuma pakai kontur?